النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة واتباعه وحضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين ولام العاملين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شأن الله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita kajian akidah sifat 20. Malam ini masih kita melanjutkan bahasan mengenai kewajiban kita mengimani daripada sifat-sifat para utusannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat para nabi dan para rasul. Dulu pernah yang bahas ada berapa sifat yang wajib kita imani daripada sifat para nabi dan para rasul itu? Ada 4, yaitu siddiq, amanah, tabligh, sama fatonah. Nah, yang 2 sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu, siddiq sama amanah, dan malam ini kita lanjutkan bahasan sifat ketiganya, yaitu tabligh. Artinya di kitab ini disebutkan menyampaikan. Maka mustahil kitman. Kitman artinya menyembunyikan apa yang disuruh diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Maka mustahil kitman, yaitu tidak menyampaikan atau menyembunyikan. Dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tabligh? Dari beberapa keterangan kitab akidah, tabligh itu apa? Yaitu ballagha ma yu'maru bitablighihi bi ahsana tablighi, yaitu menyampaikan perkara yang Allah perintahkan untuk disampaikan dengan sebaik-baik penyampaian. Di tabligh itu apa? Ballagha ma yu'maru bitablighihi bi ahsani tablighi, itu menyampaikan perkara-perkara yang memang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada umatnya dengan sebaik-baik penyampaian. Jadi wajib para nabi itu menyampaikan risalah-risalah yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Maka kalau ada nabi tidak menyampaikannya, maka tidak akan terjadi nabi yang wajib untuk disampaikan semua perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang Allah perintah untuk disampaikan kepada umatnya. Tidak akan mungkin terjadi kitman, menyembunyikan atau tidak menyampaikan risalah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai rasul, wahai kekasihku, wahai utusanku, sampaikanlah perkara-perkara yang aku perintahkan untuk kalian sampaikan ke umat kalian. Fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Jika kamu tidak menyampaikannya, berarti kamu tidak menjalankan risalah. Maka namanya utusan ini untuk diberi tanggung jawab menyampaikan sesuatu, namanya utusan. Kalau utusan tidak menjalankan itu, maka bukan utusan namanya. Nah, begitulah mustahil terjadi para nabi untuk kitman, menyembunyikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Karena apa? Sesuatu yang punya kewajiban untuk menyampaikan terus dia tidak sampaikan, dalam Al-Quran, waalaikumsalam, dalam Al-Quran disebutkan dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan dalam Al-Quran, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas bil kitab. Ada lapis sorban sak kocean.
sampaikan, terus dia tidak sampaikan itu, maka dia dapat laknat. Maksudnya orang-orang yang menyembunyikan nama anzalna minal bayinat, daripada penjelasan-penjelasan, wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bil kitab, dan petunjuk-petunjuk yang memang diperintah untuk disampaikan ke umat. Maka yang tidak mau menyampaikan, yang punya kewajiban menyampaikan tersebut, ulaika yal'anuhumullah, maka mereka itu akan dapat laknat dari Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan akan dilaknat oleh semua yang ada di dunia ini. Maka mustahil para nabi dapat laknat, tidak mungkin para nabi itu dapat laknat. Maka mustahil pula para nabi itu untuk tidak menyampaikan apa yang diperintah untuk disampaikan. Paham maksudnya? Jadi sesuatu yang punya kewajiban untuk menyampaikan, para nabi ini tugasnya menyampaikan. Kalau dia tidak sampaikan, akan dilaknat oleh Allah dan segala sesuatu. Nah, laknat bagi para rasul tidak akan terjadi, karena rasul ini kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Maka mustahil terjadi menyembunyikan atau tidak menyampaikan bagi pada rasul. Tidak akan terjadi, mustahil. Makanya mustahil itu tidak akan pernah terjadi. Maka semua para rasul itu punya kewajiban menyampaikan risalah-risalah kepada umatnya. Begitu juga kita, mungkin kita ada ustaz atau ada guru atau kita pernah belajar agama, maka punya kewajiban juga untuk disampaikan ilmu itu. Jangan kita sembunyikan. Nanti kita akan dapat ancaman dari tadi itu, dari Al-Quran, dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi SAW sabdakan, katimul ilm yal'anuhu kulla syai', dalam hadis mi'ah itu. Katimul ilm, yang suka menyembunyikan ilmu, dia tahu perkara itu, dan umat banyak ingin tahu hal tersebut, tapi dia tidak sampaikan ke umat, sehingga umat tersesat. Padahal dia mampu sampaikan itu, bisa dia beri pencerahan kepada umat, tapi dia sembunyikan saja. Maka apa? Katimul ilm, orang yang suka menyembunyikan ilmu sementara dia tahu dan umat membutuhkan ilmu tersebut, yal'anuhu kulla syai', akan melaknatnya segala sesuatu. Kenapa? Nanti kalau nggak disampaikan itu ilmu, sementara itu dihajatkan oleh umat, sehingga umat nanti tersesat jadinya. Umat tersesat, ya siapa yang pertama kali yang bertanggung jawab di akhirat? Yang punya ilmu itu. Kenapa dia nggak sampaikan? Maka dari itulah mustahil terjadi bagi para nabi untuk tidak menyampaikan apa yang diperintah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ini ya? Maka wajib ini bagi para nabi untuk menyampaikan risalah agama tersebut. Nah, apa saja yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul itu banyak, tapi intinya di 5 hal saja. 5 hal saja yang inti daripada apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Yang pertama disebutkan dalam Al-Quran, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulah. Sungguh anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada ini umat dengan Allah utus kepada mereka rasul, utusan yang tugasnya apa? Yatlu 'alaihim ayatina. Ini yang pertama. Jadi tugas pertamanya para nabi itu yatlu 'alaihim ayatina, yaitu mengenalkan ayat-ayat Allah kepada umatnya. Kalau para ulama menyebutnya mengenalkan tauhid atau akidah kepada umatnya. Secara umumnya yang mengenalkan Allah kepada umatnya. Jadi yang pertama yang disampaikan, yang wajib disampaikan nabi ataupun rasul kepada umatnya itu pengenalan kepada pencipta alam semesta, mengenalkan manusia kepada penciptanya, yaitu Allah. Makanya banyak tersurat dalam Al-Quran, Allah firmankan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai para nabi, wahai umatku, ubudullah, sembahlah kalian Allah, ma lakum min ilahin ghairu, yang tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi semua para nabi itu menyampaikan pertamanya itu yaitu mengenalkan
pencipta ini kepada makhluknya, mengenalkan Allah kepada makhluknya. Paham ya? Semua para nabi, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Wahai Muhammad, aku tidak utus utusan kepadamu dan utusan sebelummu, itu nabi-nabi sebelum kau wahai Muhammad, semua aku beri tanggung jawab perintah kepada mereka untuk sampaikan annahu la ilaha illa ana, sesungguhnya tidak ada sesembahan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tahapan pertama ajakannya para nabi dan para rasul itu mengenalkan Allah kepada makhluknya semua, ya, mengenalkan Allah kepada makhluk-makhluknya. Itu yang pertama, yaitu yatlu alaihim ayatina, mengenalkan tauhid, keimanan kepada umatnya. Kemudian apa yang kedua? Yaitu yatlu alaihim ayatina wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim ini apa? Untuk berusaha membersihkan hati mereka. Selepas mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala lalu dibersihkan. Jangan sampai ada sandingan di dalam hatimu Tuhan yang seumpama dengan Allah. Jadi harus bersih. Hatinya harus bersih. Memang tidak ada Tuhan sudah selain Allah. Tidak ada yang beri napak mudarat, tidak ada yang berikan kesehatan, penyakit, tidak akan yang membahagiakan, menyusahkan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan, dan itu mantap harus di hati. Itu yang pertama, yaitu memantapkan dalam hati pada umatnya, membersihkan hati mereka dari keraguan kepada Allah, baik ragu kepada zat Allah Subhanahu wa taala atau ragu dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ataupun ketetapan Allah. Yakin dia ada Allah lalu ragu-ragu tentang kudrat Allah, jadi enggak benar juga. Yakin dengan Allah lalu ragu-ragu kan janji-janji dan ancaman Allah. Wah, dekku yakin neraka, sama saja enggak yakin dengan Allah namanya. Maka dimantapkan itu, yakin dengan Allah, akidahnya dulu. Kemudian yang kedua, dibersihkan hatinya dari keraguan kepada Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus mantap, bersih hati dari keraguan, bersih hati dari kemunafikan dan sebagainya. Yang kedua yaitu wa yuzakkihim, membersihkan mereka. Dari apa juga? Membersihkan dari sifat-sifat yang merusak keimanan mereka. Dari apa diantaranya? Jadi sombong, takabur, riya, iri, hasad, dengki, ujub dan sebagainya. Itu tugas keduanya para nabi itu. Membersihkan hati hambanya dari kesyirikan, kemunafikan, keraguan-raguan, dan juga membersihkan hati umatnya daripada segala bentuk penyakit-penyakit yang akan merusak hubungan mereka dengan penciptanya. Paham ya? Dalam Al-Quran disebutkan itu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan hatinya, tidak dia kotori hatinya dengan sifat-sifat buruk, entah itu keraguan-raguan dengan Allah, dengan janji dan jaminan dan ancaman Allah, dan juga bersih hati daripada sifat-sifat yang akan dapat merusak mereka, amal mereka dari takabur, sombong, riya, ujub, dengki, hasad dan sebagainya. Karena itu semua merusak daripada ibadahnya kepada Allah. Paham ya? Sombong ini bahaya enggak? Bahaya enggak? Bahaya enggak? Bahaya ya? Super bahaya. Apa bahayanya sombong? Enggak, apa bahayanya? Itu kan sifatnya. Sombong itu bahayanya apa? Enggak akan mencium bau sorga. Mencium saja tidak, apalagi masuk. Cium saja enggak, apalagi masuk. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah bisa masuk surga orang yang di hatinya ada kiber walaupun sebiji zarrah.
Paham ya? Itu bahayanya. Jangan kita sombong. Sombong itu apa sombong? Ada yang tahu sombong itu apa? Apakah pakai baju baru itu sombong? Atau pakai mobil baru sombong? Atau punya bukan? Sombongnya apa? Harus kita tahu apa itu sombong yang sebenarnya yang dianggap sombong oleh Nabi. Nah, kita katakan ada orang pakai baju baru, wah sombong. Belum tentu. Ada orang punya baru, belum tentu. Karena Allah itu jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik, Allah itu senang deh yang indah-indah. Paham ya? Di sombong itu apa? Batrul haq wa qamdun nas, kata Nabi. Sombong itu apa? Hakikat sombong ini yaitu orang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu hakikat sombong. Bukan berarti orang yang punya rumah baru atau punya pakaian baru sombong, belum tentu. Itu bisa jadi dia mensyukuri nikmat yang Allah beri, karena menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita ini. Allah senang itu. Allah senang melihat athar ni'amihi ala ibadi. Senang itu kalau orang itu diberi nikmat terus dia nampakkan senang. Itu namanya tahaddus bin ni'mah. Belum tentu dia sombong. Sombong itu apa? Tatkala kita menolak kebenaran dan remehan dengan wah sombong. Mungkin ada bro bajang-bajang deh, mungkin terus nih lampak lelangan teh terlalu ngaji. Kan kebaikan itu. Apa ante tanya-tanya kalau ngaji, ando lalu. Ini namanya menolak kebenaran, kan ajakan itu kebenaran itu. Ayo terlalu ngaji teh. Anak kena jamaah ke atau di imanku siap. Tapi kalau dia menolak, saya kamu, saya ante, saya ngajahano. Itu namanya menolak kebenaran. Ini namanya sombong. Dan itu bisa terjadi ke semua orang. Dia kaya, dia miskin, dia pejabat. Walaupun dia jelang miskin, lalu kebenaran dia tolak, dia heran sombong. Paham deh? Ini bahasa Nabi. Sombong itu apa? Menolak kebenaran. Tolak itu sombong. Maka Fir'aun, Haman, apalagi Qarun itu semua menolak kebenaran para Nabi. Itulah hakikatnya orang sombong itu. Paham ya? Karena ada seorang sahabat dahulu ini, sahabat Hunaib kalau nggak salah itu, mendengar hadis ini orang yang sombong itu tidak akan masuk surga, maka takut karena dia sahabat ini senang pakai baju baru, sandalnya itu sandal baru, pokok baru semua. Takut terus dia dengar sabda Nabi ini, ya Rasulullah, dong saya masuk neraka nanti jadinya. Kan sudah tahu saya ini senang pakai yang bagus-bagus, bajunya bagus, bukan sombong, dia senang dah, dia hobi gitu, senang gitu. Maka Nabi sabdakan, oh tidak, innamal kibru batrul haq wa ghamdun nas. Itu bukan sombong. Sombong itu apa? Yaitu orang menolak yang hak, dia tolak yang hak ketika diingatkan yang hak, kemudian dia remehkan orang. Sudah diingatkan terus dia katakan saya dengan remehan dengan sengaja. Nah itulah sombong. Bukan berarti orang-orang yang itu sombong, enggak. Tatkala kita ngeremehin, mungkin kita jadi ulama, remehin tu ulama sak lain. Wah no jak kerpok, hantar pok tok ilmu no dena. Apa doang tok ngaji, sak lain-lain no masih anu doang. Ini namanya sombong. Tatkala kita meremehkan orang dan merendahkan orang dan menolak namanya kebenaran, di saat itulah kita dicap sombong. Itulah yang menyebabkan kita tidak akan mencium bau surga. Salah ya? Sila ala menuburiha barang-barang bagus kaki, menampakkan nikmat Allah itu senang. Allah itu senang lah menurut yang nikmat itu dekat. Malah orang enggak senang. Tapi yang nikmat luwe lagu ndek wah kadu na. Kepeng na luwe lagu peje diri kandok na. Kepeng na luwe lagu motor. Apa na motor. sejam melampak mancet malu kepeng ya tunah nambun kepeng lagu ni meleka kado ni pelit sampai pelit diri na kepeng tanah le bembe lagu emangane dia na ikram le diri na. Jadi nampakkan kalau kita memang diberi oleh Allah Subhanahu sebagai syukur kita ya, makan yang enak ini mensyukuri, senang Allah itu. Ajak orang makan senang, beli yang bagus itu senang. Jangan kumpulin, beli yang bagus, yang lamanya dikasih orang mungkin yang butuhin gitu. Itu Allah
senang. Jangan kita dikasih nikmat itu nggak pernah kita nampakkan itu. Allah nggak senang itu. Nampakkan dia dengan niat tahaddus bin nikmah, mensyukuri nikmat yang ada. Kemudian juga diantara penyakit hati ini apa? Hasad. Hasad ni apa hasad, ibu-ibu? Hah? Apa hasad? Kalau bahasa itu apa, Mi? Telonate. Ini bahaya ndak ini? Bahaya telonate itu bahaya. Sering disampaikan kan para ustaz-ustaz kita. Contohnya orang beli AC, dia yang gini-ginian. Orang beli kompor, dia yang kepanasan. Telonate, pokoknya senang dengan kena musibah, wah. Namun dengan kena musibah tetangga ke mai ya tak senang na, tahu sedih na dengan mau nikmat dia senang, dengan mau nikmat dia sakit. Harap dengan buruk berganti motor, ini tindu. Sesuai timbul husnuzon, wah ya apa jaga anu ni, wahana jual apa jaga wahana baik dengan pun sehingga rusak amtelona ada ni pokoknya dia ini tenang, wah bahagia na ngelihat dengan sengsara na ngelihat dengan bahagia, dan ini nggak bisa diobati kalau nggak ditolong oleh Allah. Dan ini bahayanya bapak-bapak, ibu-ibu, menghanguskan seluik-luikna amal kebaikan tu. Sekarang ngaji, ibadah, haji, umroh, baca Al-Quran, masih hasad ni, dan masih boleh sifat ronate, Nabi sabdakan, ya Harul Khatab, dia akan merusak amal kita yang sudah kita buat sebagaimana api membakar kayu. Ya, api yang dah buat-buat kocik, api ni lagu kayu ni, kayu betul-betul kering, lepas api dia tu jangan ngeleruh buih. Nah, gitu juga hasad ni, seluik-luik amal kebaikan yang terbuat dan menemari hasad ni jangan buih musik-na sedak si hasad. Contoh hasad no apa? Iblis no hasad ni. Makhluk pertama hasad sampai terlaknat sampai kiamat siapa? Saya sena hasad saya. Nabi Adam, ya telonate le Nabi Adam. Maka Allah sudah perintah malaikat sujud le Adam. Aku kan paling suwe, paling soleh kulit surga ni, makan Adam sebut tepiak. Ya ni menginspirasi sujud para malaikat. Sakit hati dia terima nene makhluk yang namanya malaikat tu sujud le Nabi Adam yang terima. Aku sebenarnya salah ya Allah. Karena aku kelaikku dan aku ni pimpinan para malaikat, telonate le Nabi Adam dan ridho saya keputusan Allah. Wa inna alaika la'nata ila yaumidin, dia laknat sampai hari kiamat. Terus saya pertama di dunia ni, di surga di dunia ni saya pertama hasad. Saya tidak manusia. Namanya anak Nabi Adam Qabil ni makhluk yang pertama hasad li adikna Habil, ya telonate. Kan Nabi Adam ni setiap ngelahiran Siti Hawa ni berdua. Lagu aran Qabil, memang Qabil ni ganteng dengan kan jadi ni. Kan Nabi Adam ni setiap melahirkan dua. Nah, ketika Nabi Adam masih hilik surga kanca Siti Hawa, anak Siti Hawa hamil di surga tu, hamil. Lagu lahirna Qabil kanca adik nenia ni dunia, maka Qabil sama adiknya ni ingas karena benih sorga. Jadi hampirnya Siti Hawa itu di enggak, tapi lahirnya yang anak pertama Nabi Adam Qabil dengan adiknya ni ingas memang. Nah, lahir selanjutnya Habil. Kalau Habil ni benihnya dunia, lahirnya dunia. Maka syariatnya Nabi Adam dulu kalau mau dinikahkan anaknya itu disilang. Berarti Qabil mau adiknya Habil. Nah, adiknya Qabil ini mau Habil. Dia namanya karena kan adiknya Habil ni kurang ingat karena ya bertianan le dunia dan lahir le dunia. Nah, namun Qabil kan jadi ini memang ganteng nih. Habil kan jadi adik dia mele. Aku harus kan jadiku. Dia lagu ini keputusan Allah.
harus nikah silang. Qabil mau adiknya Habil, nah Habil mau adiknya Qabil. Di antaranya maknanya pan mata ini kepedesan Allah, telonate sakitate mati ne adik. Nah, paham dah? Maka setiap terjadi pembunuhan sekarang ini semua dosanya kembali kepada Qabil, karena dia yang membuat sunnah yang namanya membunuh. Itu apa sebabnya membunuh? Telonate. Hati-hati. Di narawanah telonate ini lamun diberi taufik taubat si Allah Ta'ala. Mestinya orang dapat nikmat kita senang. Orang dapat musibah kita sedih. Itu mukmin yang sebenarnya. Dia dengan kena musibah ya joget senang. Nah, mukmin yang tidak benar itu. Paham ya? Nah, kemudian yang ketiga tugas para nabi itu yatlu alaihim ayatina wa yuzakkihim, dan membersihkan hati mereka. Yang kedua, ketiga yaitu wa yuallimuhumul kitab. Baru tugas para nabi itu menyampaikan syariat, tata cara ibadah, bersuci, kemudian mandi wudu, kemudian sholat, puasa, zakat, jual beli, menikah, munakahat, dan terus itu juga kewajiban yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Mengajarkan syariat, litubayyinus syariah, mengenalkan syariat, tata cara mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Tugas para nabi itu apa? Wa yatlu alaihim wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab, mereka mengajarkan alkitab, syariat-syariat agama kepada umatnya. Maka dari sini kita ambil pelajaran, jadi tidak ada istilah orang berhakikat terus meninggalkan syariat. Maka sembahyang, aku ingat kan sembahyangmu ingat, aku ingat cukup wah kan puji sembahyang no untuk ingat Allah Taala, aku ingat kebeda sembahyang. Nah, berarti ada perintah yang ditinggalkan, itu syariat. Berembe pun kuatnya keyakinan temarifat Allah Taala sampai itu boleh lepas Allah Taala 24 jam tetap wajib gawe syariat karena kewajiban no. Dia ikut aliran sak namatan sembahyang atau sak beli surga sehingga wah aku mau tiket surga sampai ke ibadah harap tiket kan ada nikah aliran mana kan harap sawah paran diri lamun kamu masih sembahyang apa ndek ini dekat dengan Allah, ada itu kejadian di tempat tiang itu langsung tiang dengar dari orang yang mendengarkan ucapan jadi dia ini coba Ustaz tongkatnya dek tiang weh lamun masih kamu gawe syariat ini sampai jokolah ta'ala Allah masih otomatis suruh dengan kak sembahyang lamun kak sembahyang mau sampai jokolah ta'ala. Ini lalu Nabi sampai mati-matian gawe sembah sampai naik bengkak-bengkak. Jatuh kalahan Nabi sembahyang beribadah jadi. Nah, maka apapun jenis alirannya, walaupun mungkin dia bisa terbang atau mungkin dia doanya mustajab atau apa, dendek percaya wajib tolak lamun ngarahan ninggalkan syariat. Namun kabar kedintun tahu kabar lamun berjalan liai kecebong atau berjalan liai dia terkesan. Imam Junaid Imam Abu Yazid Al-Bustami belum mengatakan idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa yamshi fil ma' fala taktarunna, kata beliau, jika kamu melihat orang kok dikatakan ini wali terus terbang di udara di hawa kemudian bisa berjalan di air, jangan terkesan, jangan terpikat kalau dia menyuruh kamu tidak mengajarkan syariat. Tolak dia, wajib itu. Nah, sesat sudah itu. Tidak akan bisa orang sampai kepada Allah tanpa mengerjakan syariat. Ada yang punya guru itu sering menyampaikan, ada seorang ulama di Pakistan, tempat yang belajar dulu itu. Beliau mengasih tamsil gitu, bagaimana pentingnya syariat. Nah, lupa yang namanya itu beliau menisbatkan atau memberi tamsil ketika Nabi Isra dan Mi'raj berjumpa dengan Allah di Mustawa, itu sudah makrifat tertinggi yang dimiliki makhluk. Jadi Nabi itu bukan sekedar makrifat zikir begini enggak, tapi berjumpa langsung dengan Allah bila kaifin wala mithan. Tak tahu kita caranya gimana, yang penting kita imani Nabi berjumpa dengan Allah.
walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Itu ngelihat, itu berarti itulah puncak paling tinggi marifat. Nah, bisa dikalahkan sudah, itu hanya Nabi tok yang punya. Tetapi natijah hasil berjumpaan Nabi dengan Allah itu apa? Ibu-ibu, hasil Nabi berjumpa dengan Allah itu apa? Hasilnya nah sholat itu syariat enggak? Syariat. Jadi puncak marifat berjumpa dengan Allah itu Nabi itu apa? Hasil pulangnya itu membawa syariat, membawa sholat. Kok ada orang katanya sudah sampai hakikat malah meninggalkan sholat? Wajib 100% untuk kita tolak. Jangan pernah ikuti, jangan pernah teladani itu. Sesat sudah itu. Karena Nabi kita tidak pernah tinggalkan sholat sampai kakinya pun bengkak-bengkak. Bahkan para sahabat itu sampai perang pun perang. Atau perang itu namanya antara nyawa dengan kehidupan itu sudah antara belihan pedang udah. Itu pun tetap wajib sholat enggak? Makanya ada sholat yang dikerjakan di saat perang itu ada. Namanya sholat sampai perang pun kita nggak boleh tinggalkan, apalagi tersehat terus sampai itu katakan sholat dia penting wah. Tanpa diasari itu sudah murtad dia dari agama. Kemudian yang keempat yang disampaikan oleh para nabi itu apa? Yaitu mengenalkan kepada umatnya tentang negeri akhirat. Ya qaumi, innamal hayatud dunya mata wa inna darul akhirah ya darul qarar. Diingatkan terus, walaupun umatnya di dunia tapi diingatkan akan kehidupan selepas dunia ini ada lagi negeri yang qaror, yang kekal, yaitu negeri akhirat. Jangan kamu tertipu dengan hiruk pikuk keadaan di dunia, keributan apapun itu. Cuman ini semua di dunia sementara. Nanti kehidupan yang sebenarnya di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Jangan sampai tertipu. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kamu terkesan dengan hiruk pikuknya orang-orang kafir ini bersenang-senangan dunia, karena mereka tempat memang surga mereka di dunia. Kita orang Islam nanti di akhirat. Jalanilah hidup di dunia ini sebagai seorang musafir. Perlu ambil secukupnya saja untuk kita bisa jalani jalan kita, bekal kita untuk ibadah kepada Allah. Karena apa? Sebanyak apapun kita punya uang, jabatan di dunia ini, pasti nggak kita akan tinggalkan? Pasti nggak? Imma harta kita ini akan tinggalkan kita, atau kita yang akan meninggalkan dia. Imma kita duluan meninggal, atau dia akan hilang dari diri kita. Intinya pasti kita akan tinggalkan dunia. Maka sungguh-sungguh kerja dunia, tapi jangan sampai lupa akhirat. Karena apa? Sebanyak apapun yang kita miliki di dunia, tidak akan kita bisa bawa, kita akan tinggalkan. Tetap sungguh-sungguh kerja dunia. Lamun hajut sembahyang, lamun tah wajib begawean, lamun tah wajib waktu tengah ngaji ngaji. Dan masalah sila ada kawin dunia asal ya halal. Lagu ingat lamun datang perintah Allah, marana ke walam tengah ngaji ngaji. Neka walam teh sembahyang habis gawe dunia. Dendek selapuk waktu nebuik hanya untuk dunia yang dia benci si Allah Ta'ala. Dan juga kita dilarang juga terlalu berlebihan, hanya amal saja, dia nak pikiran akhirat, disembahyang doang, zikir doang, sehingga dia nak pikiran akhirat, sehingga anak senina anak nunas dengan ngene-ngene ini tidak boleh. Jadi imbangi dia, kerja sungguh-sungguh. Allah senang dengan orang mukmin yang kerja dunia sungguh-sungguh, senang malam yang malas itu dah mau kerja terus handalkan sumbangan dari Allah sangat benci itu. Kerja dunia sungguh-sungguh, lagu lah menawarap panggilan Allah, sembahyang lepas juga, ngaji lepas juga, habis kerjakan sudah. Nah ini dicintai. Laki-laki yang banyak nganggur, nggak punya kerjaan nih, zaman Umar itu ditempelet dia, begawean tuh. Kamu nganggur soalnya pikiran nggak jelas, macam-macam pikirannya bareng. Maka senang mukmin yang sibuk, entah sibuk dalam urusan dunia atau urusan akhirat. Kerja dunia sungguh-sungguh. Tetapi kalau sudah ada panggilan Allah, lepas itu semua. Karena apa? Belajar kita untuk melepas sebelum kita melepaskannya dengan sebenarnya, yaitu kematian. Nah yang terakhir apa? Yaitu mengenalkan umatnya. Tadi yang pertama Allah, kemudian
membersihkan hati, kemudian syariat, kemudian akhirat, kemudian yang ketiga, yang terakhir ini, apa yang terakhir? Hah? Ada yang ingat? Yang juga agak lupa ini, karena kajian akidah ini sudah terlalu sering kita libur. Kalau kajian-kajian yang lain kita sudah selesai. Di sini saja paling telat hampir 2 tahun. Kalau tempat-tempat biasa setahun hatam. Di sini hampir mau 3 tahun nih. Ini pun masih sifat Rasul. Tapi tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Nah yang terakhir ini, apa yang kewajiban para nabi ini, dan yang ingat-ingat dulu. Yang pertama kenalkan Allah. Nah yang terakhir ini mengenalkan kepada umatnya bahwa beliau ini adalah utusan Allah. Jadi wajib para nabi itu kenalkan kepada umatnya, wahai umatku, aku nih utusan. Wajib no. Ya qaumi inni rasulullah ilaikum jami'a, wahai umatku, aku nih rasulullah ilaikum, utusan Allah kepada kalian jami'a, semuanya. Jadi wajib para nabi itu kenalkan, bukan sombong, itu kewajiban itu, supaya mereka tahu bahwa ini orang adalah utusan Allah. Maka kita juga jadi ulama itu orang yang diberi ilmu, tidak apa-apa kita kenalkan diri kita, bukan sombong itu. Kadang kelebihan tawadu itu nak jadi ustaz nih, sehingga dengan apa ya ngaji lewat ustaz internet, karena orang-orang yang berilmu kebanyakan dia metem pada disuruh pihak media, pada takut kuria. Tidak usah takut riak, sebarkan dekat di HP nya, ditengok dan buka HP, buka TikTok, buka YouTube, apa dong searah dengan berjoget, dengan ngumpi, dengan bergibah, dengan macam-macam. Maka penuhi dengan ceramah-ceramah. Jangan ada takut riak. Riak itu urusan kita dengan Allah. Itu tak perlu kita takut-takut gitu. Kadang bareh. Nanti kalau tiang mati ini masih bisa dilihat di sini. Tapi kalau kita nggak punya begini nih, mati ya pulang. Kita manfaatkan semua alat-alat elektronik ini untuk bisa menyebarkan sebanyak-banyaknya kebaikan. Sekarang kalau semua mikirnya ustaz-ustaz itu takut riak ini, ya tidak akan tersebar nanti di gini ini. Apalagi sekarang anak-anak SD sudah buka, apa yang dilihatnya nanti itu. Makanya imbangi dia dengan kebaikan-kebaikan, dengan ceramah-ceramah. Nanti apa pahalanya akan kembali. Ini namanya wasilah. Ini HP ini kayak pisau. Nah pisau ini tergantung bisa beli nah. Lah mudah berjual pisau untuk pembegal ya nak adu bebegal memati dengan lah mudah jual pisau untuk ibu-ibu jangan nak adu gecok manfaat begitu. Ini HP ini juga bisa kita gunakan untuk maksiat, untuk jauh dari Allah, bisa juga untuk dekat dengan Allah. Netral dia ini, netral. Maka manfaatkan semua untuk kenalkan kepada umat supaya umat tahu, oh ini loh ilmu itu seperti ini, supaya banyak tahu. Apalagi sekarang orang jarang ngaji. Kalau kita buka kajian kan kebanyakan yang datang ke tempat-tempat kelalian, jadi tempat ngaji. Ini ke penduduk yang melas ini pria duit ini. Saya datang dia ngaji nih boti hitam. Selalu endek ngaji. Maka manfaatkan semua. Urusan ikhlas enggak ikhlas itu serah jawab Allah Ta'ala. Itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab. Jadi itu. Jadi semua para nabi itu, yaitu terakhir sifatnya dia sampaikan, wahai umatku, aku ini adalah utusan Allah. Supaya mereka kenal bahwa utusan Allah, sehingga mereka bisa jaga adab kepada para nabi dan bisa bertanya akan hal-hal yang mereka tidak tahu daripada agama kepada nabi dan rasul tersebut. Wallahu alam bishawab. Nggih, mungkin yang tanyakan. Ada yang tanyakan enggak? Tapi paham ini ya? Masih banyak ini kajiannya. Masih belum bisa sifat patona, belum lagi rukun iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari kiamat, qada dan qadar, semua masih panjang. Dan ini punya penjelasan. Para anda iman kepada malaikat itu hanya keyakinan malaikat orang enggak ya tata cara beriman no. Iman kepada kitab no ya lu masih penjelasannya, bukan yakin dok kitab Al-Qur'an. Bukan, ada penerangan penjelasan kayak tadi itu. Kalau udah baca tablik ya tablik tok, lagu apa maksud tablik itu? Yang perlu kita kaji mengenai akidah kita sifat 20 ini. Maka mudah-mudahan sedikit ini, sebenarnya masih banyak juga penjelasannya. Ya, para ulama banyak sekali menjelaskan, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini kita bisa
pahami dan kita bisa amalkan dan sampaikan kepada yang lain. Al-Fatihah.